Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Torik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PR yang minggu lalu saya berikan. Jadi PR ini tentang studi kasus bagaimana menghitung kelayakan suatu usaha ya. Nah, jadi ini soalnya panjang sekali, saya tidak akan baca semuanya, saya langsung baca yang pertanyaannya. Yang pertama kita harus bikin cash flow diagram yang A ya. Cash flow diagram. Nah, cash flow diagram yang pertama kita lihat dalam pembuatan cash flow diagram itu adalah waktunya di sini 10 tahun ya. Kita bikin panjang ini 10 tahun. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, kemudian setelah itu kita 10-nya ada di akhir. Nah, setelah itu kita masukkan satu-satu sesuai dengan yang soal kita baca. Investasinya 30 juta, ini kita yang ke bawah karena kita mengeluarkan uang 30, satuannya juta ya, juta. Kemudian diperlukan biaya rutin per tahun untuk perawatan dan perbaikan. Biaya rutin itu kita harus keluarkan per tahunnya 3 juta. Ini 3 juta. Kita bisa juga nulisnya langsung gini ya. Nah, kayak gini ya. Ini 3 juta, oke. Nah, udah 3 juta. Dan biaya pendukung usaha tahun ke-6 dan 8. 2 tahun ke-6 sini ya. Dan 8. Itu 2 juta, ini 3 juta ya. Juta, oke. Usaha tersebut memberikan pendapatan operasi fluktuatif masing-masing 8,5 juta tahun ke-1. Ini pada tahun ke-1 hingga ke-5. 1 hingga ke-5. 8,5 juta. Oke. Kemudian tahun ke-10 kemudian 10 juta pada tahun ke-6 hingga 8. Tahun ke-6 hingga 8 itu 10 juta ya. 10 juta. Kemudian tahun 9 10 9 juta dan 5. Ini 9 juta. 9 juta. Kemudian ini yang ini kecil sekali ya. 5 juta ya. Kemudian nilai rongsok mesin 10 juta, ini anak panahnya ke sini ya. Nah, 10 juta. Oke. Nah, ini nilai rongsok di tahun ke-10 ya, 10 juta. Dan oke. Nah, ini cash flow-nya sudah selesai, cash flow diagramnya. Kemudian yang kedua P penerimaan. P penerimaan. Nah, P penerimaan ini kita lihat yang paling atas ya. Semuanya ya. Itu 8,5 juta kan yang kita terima, dikali dicari P, diketahui A. Kenapa A? Karena dia ada setiap tahun dikeluarkan selama 5 tahun. 1 2 3 sampai 5 ya. 5 tahun, bunganya kita lihat ini 10%. 10% ya, ditambah ya. 10 juta. Yang 10 juta ada 3, 1 2 3 ya. P per A, 3 tahun, 10% ya. Dikali, kenapa kok dikali? Karena dia semuanya harus kita tarik ke tahun ke-0. Nanti setelah kita tarik 3 tahun dia akan berdiri sendiri tunggal menjadi F, karena dia baru ditarik di tahun ke-5 kan, ini tahun ke-6 terakhirnya ya. Sehingga dikali P per F di koma 3 tambah 5 berarti 5 ya. 5 tahun, 10%. Oke. Nah, gitu ya.
ditambah lagi yang itu 9 juta dikali P per F, 9 tahun, 10%. Ditambah lagi yang terakhir kan 5 juta ditambah 10 juta ya, nilai rongsok dan yang ini penghasilan ini. Nah, tambah ya 15 juta kali P per F, 10 tahun, 10%. Oke, nah sekarang kita tinggal hitung ya, 8,5 juta dikali P per A nya. P per A kita lihat di sini tabel bunga, P per A ya 5 ya, 3,79 ya. Kemudian ditambah 10 juta, lihat P per A 3 tahunnya 2,49. Kemudian tambah dikali P per F. P per F 5, 10%. P per F yang ini P per F 5 ya. 5 itu 0,62 ya. Baru ditambah yang bawah ini 9 juta ya, dikali P per F 9, P per F 9 ya, 0,43. Kita bulatkan dua angka saja ya. Nah kemudian ditambah 15 juta dikali yang P per F 10 ya, 0,39 ya. Nah ini kemudian kita hitung ya, kita hitung pakai kalkulator. Saya juga belum hitung ya, sebentar. 8,5 dikali 3,79 ditambah 10 kali 2,49 kali 0,62 ya. 0,62 itu P per F 5 ya, benar, 0,62 ditambah 9 kali 0,43 ditambah 16 kali 0,39. Kita cek dulu 8,5 kali ini ya 3,79, 10 kali 2 9 ya, benar ya, sama dengan itu ya, 57373 juta LP. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya kita P pengeluaran. P pengeluaran ini kita hapus ya. Ini hapus. Ini kita tulis lagi di sini ya. P penerimaan 57 RP 73 ya. Terus itu P pengeluaran ya. Nah, P pengeluaran ini ada dua cara ya. Saya akan menjelaskan cara yang pendek saja, karena yang cara panjang itu tinggal caranya gampang, cuman kali tinggal dijadiin P per F semuanya. Cara yang saya akan menjelaskan satu cara saja ya. P pengeluaran itu sama dengan 30 juta ditambah nih ya, ini 3 jutanya ya, 3 juta dikali dengan ada 10 kan,
dicari P, diketahui A, 10 tahun, 10% ya, ditambah ya, itu yang ini 2 juta dikali P per F, 6 ya, 6 tahun, 10%, ditambah 3 juta P per F, 8, 10%. Nah ini sudah selesai nih yang P pengeluaran, yang cara 1 ya. Nanti saya akan jelaskan cara 2. Ini kita tinggal masukkan 30 juta ditambah ya, tambah 3 juta kali P per A 10, P per A 10, 6,14 ditambah 2 juta kali ini ya, P per F 6, 0,56 ditambah 3 juta ya, 3 juta P per F 8, 0,47. Nah ini sama dengan, saya hitung dulu ya, 30 tambah dalam kurung 3 kali 6,14 ditambah dalam kurung 2 kali 0,56 ditambah 3 kali 0,47. Ini sama dengan 50. Terus di sini ada RP 50 950. Nah, ini cara 1 ya. Cara keduanya ini saya hapus. Ini cara kedua ini 30 juta ditambah 3 juta kali P per F, 1 tahun ya, maksudnya 1 tahun, 10%, kemudian terus ini dikali P per F 2,10, P per F 3, dan seterusnya. Nanti pada saat yang ke-6 4, 5, 6 nya ini 3 kalinya 3 juta ya, sama ya, 3 juta 3 10. Terus yang nanti yang ke ini sama ya, yang ke-6 itu 3 tambah 2 5 juta P per F, 6, dan seterusnya. Nanti yang ke-8 itu 6 juta. Ini panjang yang kedua ini, tapi hasilnya akan sama dengan yang ini, dengan angka itu. Tapi kalau yang cara kedua ini sudah jaminan pasti benar kalau misalnya kalian tidak teliti ya. Tapi ya ini bedanya panjang aja. Silahkan nanti dipilih mau cara yang mana, hasilnya akan sama saja. Kemudian yang ketiga NPV itu tinggal dikurangi ya. Ini kurang ini itu sama dengan ya, P penerimaan P in kurang PV out. Ini sama dengan yang penerimaan dikurangi pengeluaran ya. Itu kita kurangi ya, dikurangi 57,3733 6 juta 423 EP ya. Kemudian BCR ini tinggal dikurangi, dibagi ya, BCR nya dibagi
dibagi 50,95 dibagi ya 57,373 kemudian PBP ya. PBP nya ini saya hapus dulu ya, ini sudah BCR NPV daya, ini saya hapus, kita kerjakan yang PBP. Nah, PBP ini berbeda dengan analisis kita, hanya ini tahun ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 ya. Nanti ini berdasarkan cash flow ini kita buatnya. Kemudian ini pengeluaran, pemasukan dulu. Ini pengeluaran, ini saldo. Nah, ini pengeluaran pada tahun pertama kan tidak ada pemasukan, adanya pengeluaran 30, ini minus 30 berarti ya. Kemudian tahun kedua ini 8,5 sampai ke 5 ya, 8,5. Kemudian yang ini tahun ke-6 10 ya, 10, 8, 10 ya, 9 dan 10 nya itu 9, ini yang kecil ya, 9, ini 9, kemudian 15. Nah, kemudian yang pengeluarannya ini 3 ya, 3 sampai 6 itu 3 tambah 2, 5 ya berarti ya, 5, 3, nanti yang ke-8 ini ya, yang ke-8 itu ada 6, ini 8. Sorry kalau tidak simetris ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke 6, 3 lagi ya. Nah, ini tinggal dikurangi saja, 30 tambah, kita hitung dulu ya, 8,5 kurang 30 kurang 24,5 ya, minus ditambah 8,5 kurang 19 yang tahun ketiga nya ditambah 8,5 kurang 13,5 minus 13,5 tambah 8,5 kurang juga minus 8 ya, minus 8 yang tahun keempat. Jadi ini tambah ini kurang ini ya, tambah 8,5 kurang 3 minus 2,5 tambah 8,5 kurang 3 positif ya, positif 3. Nah, jadi PBP terjadi pada tahun ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pada tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 itu PBP nya terjadi pada tahun ke-7. Ini sudah kita selesaikan semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.